Hai Tribuners, selamat pagi. Pagi ini kita mau ke bandara bertemu dengan Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Tribuners tahu kan? Garuda Indonesia pernah naik kan pesawat Garuda Indonesia. Nah teman-teman, perusahaan milik negara berbendera merah putih ini sekarang sedang dililit masalah besar. Apa itu? Baru kali ini kan dengar Garuda Indonesia putus kontrak dengan ratusan pilot. Baru kali ini kan akan pensiun dini banyak pilot dan awak kabin itu karena COVID, teman-teman. COVID, PSBB, social distancing, physical distancing itu merusak semua bisnis termasuk bisnis penerbangan. Nah, mau tahu lebih jelasnya, kita akan ke Bandara Soekarno-Hatta. Tribuners, kita berkesempatan mewawancarai Irfan Setiaputra, Direktur Utama baru PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Siapa itu Irfan Setiaputra? Irfan adalah Dirut baru PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada 22 Januari 2020 lalu. Irfan menggantikan Dirut sebelumnya Ari Askara yang dicopot karena skandal penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton. Irfan adalah lulusan Sarjana Teknik Informatika ITB angkatan 1989. Pria asli Solo, Jawa Tengah ini sudah malang melintang di sejumlah perusahaan bidang teknologi informatika setelah lulus kuliah. Beberapa perusahaan ternama yang pernah dipimpinnya adalah IBM, Linknet, dan Cisco. Tidak hanya perusahaan swasta, Irfan juga pernah berkarir di perusahaan BUMN sebagai Direktur Utama PT Inti pada Maret 2009 setelah dipilih oleh Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil. Namun, Irfan mengundurkan diri dari posisi Dirut Inti pada Juli 2012 karena merasa gajinya terlalu kecil dibandingkan jabatan sebelumnya. Saat itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang menandatangani surat pengunduran diri Irfan Setiaputra. Selepas dari perusahaan negara, Irfan berkarir di PT Titan Mining Indonesia sejak Agustus 2012 hingga Juni 2014. Irfan juga pernah menjadi CEO PT Cipta Kerdatama pada rentang Juli 2014 hingga Mei 2017. Irfan juga pernah diangkat sebagai COO IBM Investama Tbk dari Mei 2015 hingga Mei 2016. Selanjutnya, Irfan juga pernah menjadi Presiden Direktur dan CEO Reswara Minergi Hartama sejak Mei 2017 hingga Desember 2017. Sebelum dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Irfan Setiaputra adalah CEO PT Sigfox Indonesia, sebuah pengelola jaringan Internet of Things atau IoT sejak Februari 2019 lalu. Beberapa pernyataan Irfan Setiaputra yang menarik sejak dia dilantik menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia adalah ia merasa gugup ketika menjalani asesmen menjadi Dirut Garuda Indonesia. Pernyataan Irfan lainnya mengenai wabah pandemi COVID-19 yang memukul banyak industri termasuk dunia penerbangan. Irfan sempat mengatakan bahwa Garuda Indonesia merasa terpukul karena tidak mendapatkan slot penerbangan pemberangkatan haji dan umroh. Irfan juga sempat memberikan pernyataan terkait dana talangan 8,5 triliun yang diberikan oleh Kementerian BUMN. Dalam pernyataannya, Irfan berjanji dana tersebut tidak akan dipakai untuk membayarkan hutang jatuh tempo Garuda Indonesia yang belum dibayar sebelumnya. Awal-awalnya kita tuh sempat mencoba bukan mengelabui, mencoba nggak terlalu tegas lah, karena apa yang terjadi di industri ini itu memang menakjubkan ya. Sebuah industri yang diramalkan dari tahun ke tahun growth-nya eksponensial, itu tiba-tiba nggak dalam waktu lama, kalau nggak mau dibilang seminggu lah ya,
khususnya setelah ditemukan ada penderita COVID di Indonesia itu langsung drop menakjubkan sampai di level tinggal 10%. Jadi industri ini uniknya ada beberapa hal. Terlepas bahwa kita ngomong pesawat dan segala macam, industri ini basisnya adalah mobilitas. Dan ketika kebutuhan mobilitas dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dari tingkat umur, tingkat pendidikan, dan segala macam itu meningkat dan didorong oleh beberapa hal yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan industri ini, seperti menjamurnya Instagram, ya kan? Itu membuat orang kemudian ingin bepergian. Ya kan? Apalagi ada begitu banyak opsi hari ini. Kalau Anda bayangin tahun 70-an tuh, kalau Anda mau bepergian ke Singapura misalnya, kapan mau ke Singapura? Minggu depan hari Jumat gitu. Kalau hari ini nggak pernah ada pertanyaan atau ada jawaban seperti itu. Kapan ke Singapura? Entah sore, atau pagi, entah malam, atau go on the way gitu kan. Karena ada berapa belas atau berapa puluh penerbangan sehari dari Jakarta ke Singapura dengan segala macam perusahaan penerbangan. Nah, pertama mobilitas itu ketika menjadi sebuah gaung, bukan kampanye, ini kan gaung aja bahwa virus ini tersebar karena pergerakan dan disarankan untuk stay at home, work from home, school from home, dan home semuanya, di mana banyak rekan-rekan kita yang berbulan-bulan ada di rumah. Itu sebuah tanda yang sangat jelas bahwa kemudian mobilisasi itu sebuah perbuatan yang mendekati perbuatan tak beradab. Ya otomatis kemudian semua industri yang terlibat dalam mobilisasi ini menjadi terpukul habis. Nah, dari 90% penurunan penumpang itu sebenarnya buat kita juga dimulai dengan yang paling memukul kita paling berat itu adalah ketika umroh ditutup. Karena kita tuh dari tahun ke tahun tuh menerbangkan banyak orang pergi umroh. Dan ketika ditemukan bukti bahwa ada penderita COVID di Indonesia dan mobilisasi di Indonesia mulai jadi isu besar, pendapatan domestik kita yang sangat kuat itu drastis berhentinya, turunnya drastis banget. Akibat dari itu kita harus memarkir dan menggrounded atau mengistirahatkan pesawat-pesawat kita. 70%-an lah ya kita buat. Itu alat produksi. Nah, hampir di semua industri ini alat produksi itu klasifikasinya leasing. Leasing itu bukan berdasarkan jam berproduksi, tetapi berdasarkan hari, bulan, minggu. Jadi Anda bisa bayangkan kos produksi kita nggak turun, yang fix ya, sewa pesawat nggak turun. Sementara dia tidak menghasilkan. Jadi Anda bisa bayangkan kompleksitinya. Sementara di sisi sumber daya manusia, seluruh airlines itu selalu men-structure sumber daya manusia based on their future plan, bukan based on current condition. Lain kayak misalnya industri yang lain, saya nggak tahu, mungkin saya salah gitu ya. Tapi khusus untuk penerbangan tuh kita mempunyai sumber daya manusia, awak kabin, pilot, ground staff itu dengan sebuah planning berapa tahun ke depan. Oh, kita akan kedatangan sekian puluh pesawat lagi, bahwa jumlah penumpang akan peningkatannya segini. Makanya kita siapkan pilot, makanya kita siapkan awak kabin dan infrastruktur pendukungnya. Pandemi ini kan merubah banyak cara berpikir orang. Teman-teman yang di atas 50 ini segala macam mungkin merasa setelah work from home lebih nyaman. Sementara dia umurnya masih misalnya 51, aku masih pensiun sekian tahun lagi gitu. Ya silakan Anda ambil sekarang. Kalau Anda mungkin nggak nyaman dengan kondisi interaksi manusia hari ini, atau Anda kebetulan punya problem kesehatan yang rentan, daripada maksain ke kantor terus ketakutan terus gitu kan, khawatir terus gini segala macam, ya udah stay di rumah. Situasi ini kan membuat orang berubah pikiran, ada yang berubah pikiran, ada yang enggak.
Ada yang melihat dunia ini secara berbeda, kan, benar kan? Dan dunia secara berbeda ini mungkin mengakibatkan perubahan tata perilaku dan orientasi dan planning, kan? Bisa kan? Nah, ini ada kesempatan. Ya udah, kalau Anda memang bagian dari plan Anda itu, Anda nggak mau kerja lagi di Garuda atau Anda mau cepat Anda pensiun, ya monggo. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.